Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Kades yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua DKM dan pengurus Masjid Fastabiqul Khairat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim yang juga saya banggakan, umumnya para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang agung ini, hari Jumat, yang merupakan sebaik-baik hari, matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Kenapa demikian? Karena hari Jumat ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam. Pada hari Jumat Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Artinya Nabi Adam tercipta belum langsung di surga. Dan pada hari Jumat pula Allah keluarkan Nabi Adam dari surga dan turunkan ke bumi. Pada hari ini pula Nabi Adam diwafatkan. Dan juga pada hari ini kiamat akan tegak. Pada hari Jumat. Tapi Jumat yang kapan? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas akan terjadi pada hari ini. Sehingga di pagi hari, setiap hari Jumat, seluruh binatang, mereka akan mengangkat telinga mereka sebelah, artinya memiringkan posisi kepalanya, supaya fokus untuk mendengar apakah pagi hari itu akan terdengar tiupan sangkakala apa tidak. Karena rasa takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Beda dengan kita, hari Jumat kadang kita bikin acara-acara yang jauh dari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang dibikin acara untuk jogging, untuk senam, ya enggak? Terutama ibu-ibu ini. Ini hari Jumat binatang-binatang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan ini hari akan hancur dunia ini. Maka begitu takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari, baru mereka akan tenang. Seluruh binatang. Baru mereka rasakan ketenangan kalau sudah sore. Oh, berarti hari ini enggak terjadi hari kiamat. Jumat berikut lagi terus seperti itu. Demikianlah rasa takut yang meliputi mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimat, karena ini kajiannya untuk muslimat tapi bapak-bapaknya hadir. Tidak apa-apa. Mungkin bapak-bapak yang hadir istrinya enggak dapat atau enggak punya waktu untuk hadir, sehingga nanti bisa kembali dan membawa oleh-oleh. Karena oleh-oleh terbaik bagi kita adalah wasiat, nasihat dalam ilmu agama ini. Karena apa? Kita ingin menjadi mukmin dan mukminah sejati. Setiap kita berharap menjadi mukmin dan mukminah sejati. Kenapa tidak? Karena menjadi mukmin dan mukminah yang sejati, bayangkan ketika meninggalnya mereka ini, langit dan bumi ini akan menangis. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan.
Di ayat yang ke-29 kalau enggak salah. Allah katakan, "Fama bakat 'alaihimus sama wal ard." Langit dan bumi tidak menangisi mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang kafir. Disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang tafsiran ayat ini. Fama bakat 'alaihimus sama wal ard. Langit dan bumi tidak menangisi mereka. Siapa yang tidak ditangisi? Orang-orang kafir. Kata Ibnu Abbas bahwasanya langit dan bumi itu akan menangis kepada seorang. Siapa? Yaitu orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh, kata beliau, amalannya akan ada satu pintu di atas langit itu dibuka untuk diangkat amal-amal kebaikannya. Dan ada satu pintu dibuka untuk diturunkan rizkinya. Nah, kedua pintu langit ini, ketika seorang mukmin itu meninggal, langit itu akan menangis. Karena pintu yang terbuka untuk amalnya tertutup pada saat itu. Dan pintu yang terbuka untuk rizkinya juga tertutup pada saat itu. Maka mereka menangis. Dan bumi, kata beliau, akan menangis. Di mana tempat biasa dia melaksanakan sholat, maka bumi ini menangis karena kehilangannya. Ibu-ibu mau enggak? Ketika ruh berpisah dari jasadnya, ditangisi oleh langit dan bumi. Atau mau sebaliknya? Maka kalau mau, kalau kita, terutama ibu-ibu, naik kajiannya ibu-ibu, ingin ditangisi oleh langit dan bumi, maka perhatikan temanya. Apa temanya di belakang ini? Wasiat Rasulullah SAW kepada para wanita. Apa saja sih wasiat? Berbicara tentang wasiat Nabi SAW kepada para wanita banyak. Bukan satu buku, bukan dua buku. Dikumpulkan oleh para ulama sebagai bentuk perhatian Nabi SAW kepada kaum Hawa, para wanita. Nabi SAW memberikan wasiat, terkadang bentuknya sebagai terghib, motivasi, terkadang pada sebagian yang lain, kesempatan yang lain, Nabi SAW memberikan wasiat sebagai bentuk terhib, ancaman. Motivasi maupun ancaman ini masuk dalam bab wasiat untuk kebaikan kita semua. Maka di antara wasiat Nabi SAW yang paling pertama yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya, laki-laki maupun perempuan, yang paling pertama adalah jauhi kesyirikan. Syirik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang sering nonton sinetron, apa arti syirik? Kamu syirik ya sama saya. Artinya apa? Iri. Itu syirik. Yang kita bahas di sini syirik. Jangan sampai salah paham. Oh, syirik itu berarti iri. Enggak. Syirik itu Bapak Ibu namanya Allah Azza wa Jalla. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Adalah engkau menjadikan atau menyeru selain Allah bersama Allah. Padahal dialah yang telah menciptakan. Dan syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Tidak ada dosa yang paling besar yang dilakukan oleh anak Adam melebihi dosa syirik. Sehingga dosa syirik ini, ibu-ibu, kalau seorang meninggal tidak bertobat dari dosa ini, dia meninggal akan kekal di dalam neraka selama-lamanya.
tidak ada ujungnya. Sama hukumnya dia dengan orang kafir. Mana contoh-contoh kesyirikan ini? Kita berdoa kepada selain Allah. Kita meminta kepada selain Allah. Kita bernazar untuk selain Allah. Kita berkurban untuk selain Allah. Ini syirik. Kita bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada benda-benda keramat. Enggak tahu di Calabai ini, kalau di Dompu, di Bima, itu kadang ada digantung di depan pintunya sepatu kuda, sepatu jara, untuk menolak bala, supaya enggak diganggu oleh makhluk halus. Ada enggak di sini? Enggak ada, alhamdulillah. Mereka punya keyakinan seperti itu. Atau bergantung pada benda-benda tertentu, misalnya mengalungkan sesuatu pada jasad atau untuk menolak supaya
akan ditanya, jari-jari tangan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mustantaqat, akan diperintahkan untuk berbicara jari-jari ini. Untuk apa kita manfaatkan jari-jari tangan kita? Hanya bertasbih pakai apa? Jari-jari tangan. Boleh nggak pakai biji-biji tasbih? Boleh apa tidak? Hah? Boleh. Boleh. Tapi dia meninggalkan yang lebih utama. Yang utama itu ini, pakai jari-jari. Karena ini akan ditanya, dimintai kesaksian pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya takbir kita, tahlil kita, tasbih kita, tahmid kita menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Yang mau masuk surga bertasbih. Setelah sholat terikat jumlahnya, terikat tata caranya. Tata caranya seperti apa? Kita ucapkan, dihitung dengan jari-jari tangan. Jumlahnya 33 kali, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tahlil 1 kali. Atau tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, tahlil 25. Itu setelah sholat. Tapi di luar sholat, berapapun, tidak terikat dengan jumlah. Jadi mengucapkan takbir, tahlil, bukan sekedar setelah sholat. Di luar sholat pun kita dianjurkan untuk memperbanyaknya. Demikian juga di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga sholat malam. Sholat malam, qiyamul lail, bukan hanya dikenal ketika Ramadan. Karena banyak kaum muslimin ini yang hanya melaksanakan qiyamul lail, yang diberi nama sholatut tarawih, hanya di Ramadan saja. Begitu lepas Ramadan, seakan-akan sudah merdeka. Tidak ada lagi sholat malam yang mengikatnya, yang membangunkan dia di malam hari. Tidak demikian. Kita sholat malam itu setiap malam. Ya. Nabi SAW mengatakan, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian menjaga sholat malam kalian. Fa innahu da'bus salihin. Karena itu merupakan sifatnya orang-orang saleh. Qablakum, sebelum kalian. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa munhatun anil itsmi, yang mencegah kita dari perbuatan dosa. Wa takfirun lissayiat, yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Wa matradatun lidda anil jasad, dan bisa menolak penyakit dari jasad kita. Ini sekarang ini kan lagi pandemi nih, lagi corona, lagi puncak-puncaknya di sebagian daerah. Kita jaga sholat malam kita. Ya. Jaga sholat malam. Jangan termakan dengan tips kesehatan. Tidur itu harus 8 jam. Bayangkan kalau 8 jam sholat isya, ba'da sholat isya, katakan kita tidur jam 9. Hitung 8 jam sampai jam berapa coba? Hah? Sampai subuh. Tidak usah terpaku mati dengan tips-tips seperti itu. Kita ikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Tidur, dokter, atau obat? Allah. Yang menjamin kesehatan bagi kita Allah. Yang memberikan penyakit kepada kita siapa? Allah. Tidak ada yang mampu mengangkat Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa, jika, maka dialah Allah yang akan menyembuhkanku. Sebagai bentuk adabnya Nabi Ibrahim
Katakan apabila Allah membuat aku sakit, tidak. Karena keburukan tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Sekalipun semuanya datang dari Allah. Sebagai bentuk adab kita. Maridtu, jika aku sakit. Tidak mengatakan apabila Allah membuat aku sakit, tidak. Fahuwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkan aku. Maka kita harus yakin. Di antaranya adalah tipsnya sholat malam. Tapi jangan ibu-ibu niatkan supaya sehat sholat malamnya. Kita tetap sholat malam lillah. Ini merupakan nilai tambahannya. Bonus bagi kita. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, kepada kaum Hawa, melakukan kebaikan-kebaikan serta bersedekah sembunyi-sembunyi. Nabi mengatakan, alaikum bistina'il ma'ruf. Dianjurkan bagi kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, fa innahu yamna'u masari'us su'. Karena perbuatan saleh itu akan menghalangi kalian dari pintu-pintu keburukan. Wa 'alaikum bisadaqatis sir. Dan hendaknya kalian bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Fa innaha tudfi'u ghadabar rabb. Karena hal itu dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Murka Allah Azza wa Jal. Kalau kita tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah sembunyi-sembunyi. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga diri dan orang lain dari penyakit ain. Tahu penyakit ain, ibu-ibu? Ain itu apa? Masya Allah, mata. Ya. Berarti penyakit mata. Tapi bukan matanya yang sakit, bukan. Penyakit mata itu adalah dampak dari kita merasa takjub ketika melihat sesuatu. Atau karena hasad. Misal, kalau seorang melihat, katakan bayi, anak kecil Masya Allah, sehat, gagah, ya, atau ganteng misalnya, tampan, cantik, kita takjub. Dan kita melihatnya tidak memuji Allah Azza wa Jalla. Kita menyanjung bayi ini, anak kecil ini, tanpa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tertutup kemungkinan anak itu akan kena penyakit ain. Bisa jadi setelah itu, karena pandangan takjub itu, bayi itu jatuh sakit. Tiba-tiba panas. Akhirnya apa? Banyak ibu-ibu yang mengatakan, oh, wara iso. Ya enggak? Oh, ini lagi disapa sama neneknya. Neneknya udah meninggal puluhan tahun yang lalu. Datang nyapa dia. Tahu dari mana? Orang sudah meninggal, enggak ada urusannya dengan kita. Mereka sibuk dengan urusannya. Yang mereka harapkan doa dari kita. Buat apa mereka datang ganggu kita? Enggak ada kesempatan. Ini akidah, ibu-ibu. Jangan berpikiran atau menganggap bahwasanya orang mati itu bisa keluyuran keluar. Kalau begitu orang mati itu enak. Orang yang sudah mati itu sibuk dengan urusannya. Sibuk dengan pertanyaan malaikat. Kalau dia mendapatkan nikmat, maka alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia diazab dalam kuburnya. Tidak ada kesempatan untuk ganggu kita. Tidak ada kesempatan untuk berkunjung. Kita harus sediain tempat tidurnya. Kan ada itu sebagian tempat. Tempat tidurnya nggak boleh diganggu sampai 44 hari. Dari mana dalilnya? Tidak ada. Itu waswasus syaitan semuanya. Nah, penyakit ain ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min nafsihi aw malihi aw min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah.
jika kalian melihat takjub dengan dirinya atau saudaranya atau apa saja milik orang lain, maka hendaknya dia mendoakan, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'aina haqqun, karena sesungguhnya ini penyakit ini. Ibu-ibu upload foto di media sosial, terus dapatin pujian. Ya enggak? Siapa yang tidak tahu Facebook, ibu-ibu di sini? Atau semuanya enggak tahu? Tapi HP ini Masya Allah ini. Iya. Di-upload fotonya, dikagumi sama orang. Tidak tertutup kemungkinan akan kena penyakit ain. Bisa jatuh sakit, bahkan sampai membawa kepada apa? Meninggal dunia. Atau misalnya dia mengupload foto kemesraan rumah tangganya, banyak ini. Nggak lama baru foto-foto mesra, tiba-tiba dengan beritanya lagi di PA. Kenapa demikian? Ada orang-orang yang memandangnya dengan mata hasad atau yang mengaguminya tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia memuji Allah Azza wa Jalla? Perhatikan di dalam suratul Kahfi ayat 39. Allah katakan, "Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah." Seandainya ketika engkau masuk melihat kebunmu dan kamu kagum terhadap kebunmu, engkau ucapkan, "Masya Allah, la haula wa la quwwata la quwwata illa billah." Dalam ayat ini, la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Minimal ibu-ibu, ini wasiat dari Nabi SAW. Ketika kita mengagumi sesuatu, kita ucapkan Masya Allah. Kalau kagum, takjub dengan pemandangan dan misalnya, jangan kebalik. Melihat pemandangan, Subhanallah. Enggak. Kagum, Masya Allah. Artinya Allah yang punya kehendak ini. Ketika kita merasa ada sesuatu yang mengganjal, kaget dan semisalnya, bukan Subhanallah. Apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Kalau kita melihat ada orang yang melakukan kemungkaran misalnya, jangan Subhanallah. Ya. Kita ucapkan Allahu Akbar. Sebagai bentuk pengingkaran, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ibu-ibu dan rahmati Allah Azza wa Jalla, di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus bagi wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, ketika dinaikkan ke langit, diperlihatkan neraka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata di dalam neraka itu aku melihat kebanyakan penghuninya siapa? Para wanita. Nih ibu-ibu. Nah, lebih banyak wanita. Bukan tidak ada laki-laki yang masuk neraka. Kata Nabi SAW, fa inni ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah dari kalangan wanita. Dari kalangan wanita. Bukan bentuknya ini mendiskreditkan wanita, tidak, sebagai peringatan. Makanya di awal tadi saya katakan bahwasanya wasiat Nabi itu bisa berbentuk motivasi, bisa berbentuk ancaman. Motivasi untuk dilakukan, ancaman untuk ditinggalkan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau ternyata kebanyakan wanita itu menjadi penghuni neraka, lihat, saingannya berarti banyak untuk masuk surga. Ya. Jumlahnya yang masuk surga sedikit. Itu maknanya. Ya. Dan wanita-wanita solehah dari dulu itu sudah banyak. Artinya saingan wanita itu banyak.
Jangan merasa diri, oh saya akan selamat. Enggak. Jangan sampai kita tertipu. Tertipu dengan diri kita sendiri. Merasa bangga dengan amalan kita. Jangan. Kita berusaha. Di antaranya wanita. Apa tipsnya dari Nabi SAW? Nabi berwasiat kepada para wanita. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Bersedekahlah dengan hartanya. Apa beratnya 1.000, 2.000, 10.000 misalnya sehari. Uang yang dikasih oleh suaminya untuk belanja, sisipkan. Diatur sebaik mungkin. Menu yang sudah ditetapkan tidak berkurang, bahkan lebih baik. Dan bisa disisipkan sebagian untuk disedekahkan. Jangan mikir dulu untuk ini, untuk itu. Apalagi sekedar perhiasan-perhiasan. Karena memang wanita itu memang secara fitrah senang kepada perhiasan. Lihat, para wanita ketika Nabi SAW mengatakan tasaddaqna, bersedekahlah kalian, langsung anting-antingnya dicopot. Kalung-kalungnya dibuka. Cincinnya dilepas, disedekahkan. Sehingga Bilal yang membawa kain untuk menampung sedekahnya para wanita, numpuk. Itu sedekahnya itu. Mereka langsung menyambut perintah Nabi SAW. Kalau sekarang, dengar ini masjid Fastabiqul Khairat mau renovasi. Wanita-wanitanya, ibu-ibunya, minta untuk sedekah. Sekedar bawakan kue untuk makan bapak-bapak yang kerja. Kadang masih mikir. Ya. Kadang masih ada yang berkata, masih ada yang lain. Kenapa bukan saya? Kenapa tidak saya orang terdepan? Harus berpikir demikian. Karena saingan kita masuk surga itu apa? Banyak. Tapi bukan berarti di sini saling sikut. Biarkan temannya sesat, yang penting saya masuk surga. Enggak. Tetap saling mengajak kepada kebaikan. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian, jagalah diri kalian dari api neraka, walaupun sekedar harus bersedekah dengan sebelah butir kurma. Sebelah. Satu butir kurma dibelah dua, sedekah dengan sebelah butir ini. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh seorang wanita membawa 2 orang anaknya. Meminta kepada Aisyah sesuatu yang bisa dimakan. Itu miskinnya orang dulu tuh seperti itu. Aisyah masuk ke dalam rumahnya, didapati dalam rumahnya, ini rumah Nabi loh. Manusia yang paling mulia. Didapati dalam rumahnya Aisyah hanya 3 butir kurma. 3 butir. Aisyah keluarkan, diberikan kepada wanita tersebut. Akhirnya ibu itu memberikan kepada kedua anaknya masing-masing 1 butir. Anaknya makan, ibu ini belum makan. Ketika dia mau masukkan sebutir kurma ke mulutnya, mata kedua anaknya melirik ke kurma tersebut. Kasih sayang seorang ibu, bayangkan. Dia rela kelaparan, dia rela menahan lapar demi anaknya. Dia belah sebutir kurma itu diberikan kepada masing-masing anaknya. Hal itu diceritakan oleh Aisyah kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan hadis ini, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka, walaupun harus bersedekah dengan sebelah butir kurma. Artinya ibu-ibu, upayakan dari yang sedikit, yang kecil, bersedekah setiap hari. Jangan tunggu Ramadan baru bersedekah. Biasakan. Karena Allah bisa karena biasa. Kalau nggak biasa sedekah dari yang kecil, sulit untuk yang besarnya kita mampu melakukannya. Demikian juga di antara wasiat Nabi SAW agar kita tidak berbangga dengan keturunan kita, keluarga kita. Sehingga dengan sebab itu seakan-akan kita melecehkan orang lain. Kitalah yang terbaik. Ketahuilah, orang yang terbaik di sisi Allah itu siapa? Yang paling bertakwa. Bayangkan Fatimah radhiyallahu anha. Siapa Fatimah ini? Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
putri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan penghulunya para wanita ahli surga. Karena yang menjadi penghulu para wanita ahli surga ada berapa orang? Ibu-ibu. Ada berapa orang? Ada 4 orang. Dialah wanita-wanita yang sempurna. 4 orang ini. Siapa yang pertama? Hah? Siti Hajar? Khadijah. Nah, yang lebih dulu lagi siapa? Yang paling pertama Bapak Ibu adalah, ini nebak-nebaknya. Yang paling pertama adalah Asia zaujatu Fir'aun. Asia, istrinya siapa? Fir'aun. Dia wanita terbaik. Yang kedua siapa? Maryam binti Imran. Ibundanya siapa? Isa. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah wanita yang sempurna, dengan kesempurnaannya sehingga Nabi SAW tidak berpoligami selama bersama Khadijah. Makanya kalau nggak mau suaminya poligami, ya harus seperti Khadijah. Nggak rela. Nggak ada yang rela. Yang keempat siapa? Fatimah. Ya, Fatimah, anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Lihat, Fatimah, putri kesayangannya. Nabi SAW tidak bisa menyelamatkan kalau Fatimah tidak taat. Bayangkan, putri Nabi. Nabi mengatakan selamatkan dirimu dari api neraka. Apalagi kroco-kroconya kayak kita. Terus mau membanggakan nasab kita, keluarga kita. Tidak ada. Tidak boleh berbangga dengan nasab. Apalagi berbangga dengan nasab, melecehkan nasab atau keturunan orang lain. Ini bahaya. Ini termasuk perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah tuh ibu-ibu, merendahkan nasab orang lain dan berbangga dengan nasabnya sendiri. Ya. Nggak boleh. Karena kita semuanya dari tanah. Ya. Kita semua dari tanah. Walaupun awal penciptaannya dari tanah, tetap kita ini juga dari tanah. Karena disebutkan dalam hadis itu, ketika malaikat yang mengurus ruh, yang meniupkan ruh ke dalam jasad janin dalam perut ibunya, ya, dia bertugas untuk meniupkan ruh ini. Malaikat yang bertugas mengurus janin akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika memegang mani ini, apakah ini tercipta atau tidak? Artinya diciptakan, dilanjutkan penciptaannya, atau dia akan gugur? Maka Allah akan perintahkan untuk melihat ke Lauhul Mahfuz. Setelah dilihat ternyata sudah ditentukan rizkinya, sudah ditentukan ajalnya, sudah ditentukan amalnya. Akhirnya diciptakan. Kemudian mani tersebut akan dicampur dengan tanah, diambil tanah yang nanti dia akan dikuburkan di situ. Makanya para ulama mengatakan, kuburan seseorang di mana dia dikuburkan, itulah tanah atau tempat tanah diambil dan dicampurkan dengan nutfahnya, dengan maninya. Jelas ini? Tempat kita dikuburkan. Dari tanah itulah nutfah itu dicampur oleh malaikat tadi. Jadi semua kita dari tanah. Apa yang kita banggakan? Makanya para ulama mengatakan, apa sih yang dibanggakan oleh anak Adam ini? Awalnya dari mani yang bau busuk. Akhirnya jadi apa?
jadi bangkai yang busuk pula. Di antara keduanya, selama hidup di dunia, berjalan ke sana kemari, bawa sesuatu yang apa? Yang busuk. Terus mau dibanggain apa? Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang lainnya. Salatnya para wanita di rumahnya itu lebih baik bagi mereka. Lebih utama. Ya. Ibu-ibu, tempat sholatnya wanita yang terbaik itu di rumah, di kamar yang paling dalam dari rumahnya, kamar tidurnya. Disitulah mushollanya seorang wanita. Artinya apa? Wanita tidak lebih utama sholat di masjid. Tapi apakah boleh wanita sholat di masjid? Boleh. Dan gak boleh suaminya melarang kalau istrinya minta izin untuk keluar melaksanakan sholat ke masjid. Tapi tetap yang terbaik bagi mereka sholatnya di mana? Di rumah. Ya. Nabi mengatakan, wa buyutukunna khairul lakunna. Rumah-rumah kalian wahai para wanita lebih baik bagi kalian. Bayangkan hadis ini Nabi SAW ucapkan, yang imam Nabi SAW. Di masjid mana? Masjidnya Nabi. Yang pahalanya lebih baik 1000 kali selain Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Tapi tetap tempat sholat yang terbaik bagi wanita adalah rumah. Kemudian di antara wasiat Nabi SAW yang perlu diperhatikan oleh kaum Hawa, ibu-ibu dan juga para akhwat, saudari-saudari saya yang belum menjalani kehidupan berumah tangga. Nabi SAW pernah berkata kepada bibinya Husain ibn Mihsan ketika berkunjung ke rumah Nabi SAW untuk bertanya tentang suatu urusan dalam agamanya. Maka Nabi bertanya kepada bibinya Husain ini, "Adzati zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Kata bibinya Husain, "Na'am, iya." Lalu Nabi bertanya, "Kaifa anti min?" Bagaimana engkau memperlakukan suamimu? Kata wanita tersebut, "Wa ma'alu." Aku tidak pernah menyia-nyiakannya selama aku mampu, illa ma'ajistu, kecuali yang tidak aku mampu. Maka Nabi mengatakan, "Fanduri anti aina minhu." Maka perhatikan posisimu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu ibu-ibu dan calon ibu-ibu. Suamimu adalah surga dan juga bisa menjadi neraka bagimu. Kapan suami menjadi surga bagi ibu-ibu? Bagi istri? Ketika dia memperhatikan hadis Nabi SAW yang berikutnya. Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bi khairi nisaikum." Maukah aku beritahukan kepada kalian siapakah istri-istri kalian yang terbaik? Para sahabat berkata, "Iya." Lalu Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri, al-wadud, al-walud, al-a'ud. Sebaik-baik wanita, al-wadud, wanita yang penyayang. Sayang sama siapa? Suami dan anak-anaknya tentunya. Sayang sama suaminya. Bagaimana sayang sama suami? Ketika suaminya pulang, bukan sekedar dilap keringat-keringatnya. Tanya, mau makan apa? Ibu-ibu,
Tanya dari mana? Itu bisa kiamat itu. Jangan tanya sama siapa, ngapain. Itu suaminya yang capek kerja membeludak di dalam itu. Maka kalau diademkan, disejukkan dengan pertanyaan yang sejuk, yang indah. Mau makan apa? Mau panggil sayang ke, abang ke, terserah. Tanya mau makan apa? Akan tenang jiwanya. Atau langsung ditawarkan. Sudah ada makanannya, menunya sudah ada. Tawarkan. Itu baru menjadi istri yang terbaik. Istri yang penyayang. Istri yang penyayang tidak mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Katakan kalau volume suara suaminya 10, di angka 10, maka volume suara istri itu 8 ke bawah. Ini ibu-ibu di zaman sekarang, iya dan billah. Suaminya kadang lagi bersama teman-temannya, diteriakin. Nih, galon nih habis. Nih gasnya, ini musim gas ini. Nggak ada di sini. Insya Allah ibu-ibunya baik-baik, masya Allah. Jangan diangkat suaranya. Volume suaranya hendaknya di bawah suami, sekalipun dalam posisi lagi berantem ibu-ibu. Oh, ini lagi bergejolak. Gimana kita bisa menahan emosi, menahan suara? Gak bisa. Bisa kalau kita mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi SAW, al-walud, yang banyak anak, yang subur, itu wanita yang terbaik. Yang banyak anak, gak usah takut lahir. Iya, berat. Memang melahirkan itu sakit, ibu-ibu. Tidak ada yang memungkiri. Makanya pahalanya ibu-ibu yang melahirkan, seorang wanita yang melahirkan, kalau dia mati, dia mendapatkan pahala syahid selama dia nifas. Karena sakit melahirkan itu. Makanya seorang anak tidak mampu membalas jasa ibunya, seandainya pun dia memberikan dunia dan isinya. Bayangkan, dunia dan isinya. Tidak mampu membalas jasa ibunya. Walaupun sekedar membalas satu tarikan nafas ketika dia melahirkan dia. Tidak mampu dibalas. Karena sakit melahirkan. Tapi bersama dengan itu, ternyata wanita yang banyak melahirkan anak-anaknya adalah menjadi wanita yang terbaik. Kalau memberi jarak tidak menjadi masalah. Membatasi ini yang menjadi masalah. Makanya KB, program KB itu bisa keluarga, jadi keluarga berencana kalau direncanakan diatur jaraknya. Tapi kalau dibatasi, maka bukan lagi berencana, tapi menjadi apa? Bencana. Ya. Keluarga bencana. Karena melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita yang terbaik kata Nabi SAW, al-aud, yang mau meminta maaf kepada suaminya, sekalipun dia yang benar, suaminya yang salah, minta maaf. Kata Nabi SAW, dia datang kepada suaminya, dia genggam tangan suaminya, lalu mengatakan, ini tanganku dalam genggaman tanganmu, aku tidak mampu memejamkan mata sampai engkau ridho kepada aku. Istri yang mana seperti ini? Karena kebanyakan wanita di akhir zaman itu egonya lebih tinggi. Jangankan posisi benar, salah sekalipun tetap suaminya dipaksa untuk baikan duluan. Itu egonya istri. Tapi kalau mau mendapatkan predikat wanita terbaik, lakukan itu. Minta maaf. Jangan biarkan suaminya tidur dalam keadaan murka kepada Anda. Ini sudah tanya jawab ini. Di antara, saya lanjutkan sedikit. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, kalau ingin menjadi wanita yang salehah, turuti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya ketika ditanya,
Ayyun nisa'i khair? Siapakah wanita yang terbaik ya Rasulullah? Wanita yang salehah. Kata Nabi SAW, allati sarratka idza nadarta ilaiha, wanita yang menyejukkan mata hatimu ketika engkau memandangnya. Artinya apa ibu-ibu? Kalau ingin menjadi wanita yang salehah, berhiaslah untuk suamimu. Jangan berhias untuk pasang mata di luar rumah. Ini ibu-ibu kalau enggak ke kondangan, enggak arisan, enggak pakai bedak, enggak pakai lipstik, enggak pakai parfum. Ibu-ibu enggak boleh pakai parfum di luar rumah. Haram hukumnya. Karena Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin, wanita mana saja, ista'tarat, memakai wangian, thumma marrat ala qaumin, kemudian dia melewati sekumpulan laki-laki, liyajidu rihaha, untuk mencium bau harumnya, fahiya zaniyah, maka perempuan itu pezina. Mau dilabeli wanita pezina? Enggak. Jangan pakai parfum kalau keluar rumah. Pakai parfum itu dalam rumah untuk suaminya. Karena bersoleknya istri, kalau mau menjadi istri yang solehah, berhias untuk suaminya. Kalau bisa ibu-ibu, kalau bisa ini, berhias untuk suami setiap saat seperti ibu-ibu mau ke kondangan. Insya Allah rumah tangga itu akan langgeng. Tidak akan ada hal-hal yang terjadi sebagaimana yang kita saksikan. Banyak perceraian. Kenapa? Gimana suaminya bisa bergairah sementara istrinya terkadang bau bawang nggak bangun tidur upilnya penuh, sulit. Nggak ada berhias untuk suaminya. Kemudian kata Nabi SAW, wa tuti'uka idza amart, dia istrimu menuruti perintahmu ketika engkau perintahkan. Di antara perintah suami, ibu-ibu, ketika suamimu, kata Nabi SAW, memanggilmu untuk ke tempat tidur, maka segera datang. Sekalipun engkau berada di atas tungku api, di atas punggung unta. Jangan lagi beralasan, wah ini kalau saya segera penuhin panggilan suami, ini lagi goreng ikan nih, gosong ikannya. Nggak apa-apa, yang penting hati suaminya nggak gosong. Nggak apa-apa, ikan masih bisa dibeli lagi ya. Ini perintah Nabi SAW. Begitu harus segera dituruti selama dalam yang ma'ruf. Kalau diperintahkan di luar daripada yang ma'ruf, artinya untuk bermaksiat, misalnya suaminya perintahkan kamu nggak boleh berjilbab, nggak boleh dituruti. Atau suami perintahkan yang bukan tugasnya wanita. Misal suaminya enak duduk nonton TV lagi hujan, terus atapnya bocor. Bilang sama istrinya, tuh perbaikin genteng itu. Oh, ini suami kurang ajar ini. Ini bukan fitrahnya wanita. Taati selama dalam ketaatan kepada Allah dan sesuai dengan fitrahnya. Demikian juga kata Nabi SAW, allati idza gibta anha hafidhatka fi malika wa farjiha. Wanita yang baik, yang salehah, yang apabila engkau tidak bersamanya, ketika suami keluar rumah misalnya, maka dia menjaga diri, menjaga hartamu, menjaga kehormatannya. Di antara bentuk menjaga kehormatan ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jal, tidak berinteraksi, berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tanpa seizin suami dan tanpa ada kebutuhan. Oh, enggak berinteraksi, alhamdulillah rumahnya tutup. Enggak pernah keluar rumah, Masya Allah. Tapi apa? Sinyal HP-nya keluar kemana-mana. Ya. Di kolom komentar terkadang canda tawa dengan laki-laki, suami orang. Ya. Akhirnya intensitas komunikasi lewat kolom komentar berubah ke inbox, berubah ke WA, dan seterusnya. Terjadi yang terjadi, perselingkuhan pun terjadi. Maka wanita ini tidak akan mencium baunya surga. Jaga diri. Dia jaga ketika suaminya tidak berada dengannya, bersamanya. Jangan sampai dia berkhianat di belakang suaminya, sehingga dia dikategorikan sebagai wanita yang durhaka dan tidak taat kepada suaminya. Sekali lagi berbicara tentang wasiat Nabi SAW pada para wanita banyak. Ini baru
mungkin 1/10-nya yang disampaikan ini. Masih banyak. Ya, mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lain insyaallah sehingga kita bisa akan melanjutkan apa saja wasiat-wasiat yang lainnya. Kalaupun tidak saya yang sampaikan, insyaallah akan ada ustadz-ustadz yang lain yang akan melanjutkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, maka saya katakan Allahu ta'ala a'lam. Sebelum tanya jawab, ibu-ibu jumlahnya berapa ini? Cocok nggak dengan buku ini? Ini nggak cukup kayaknya. Yang dapat, yang belum mungkin kesempatan lain insyaallah. Nanti setelah kajian saya akan bagikan insyaallah. Untuk anak-anak pondok ya sabar dulu. Insyaallah ada kesempatan lain untuk dapatkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Cuma 2 pertanyaan saja karena waktu. 1 kebetulan itu 2. Ya. Ya kalau cukup 3, kalau tidak cukup 2. Sekarang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan kami yang sangat bermanfaat. Kami tertarik untuk pembahasan materi yang di bagian surga yang ada di suami. Sangat tertarik. Mohon izin, mungkin nanti ada pertanyaan saya yang mungkin tidak tepat, tetapi ini perlu saya sampaikan, mungkin bisa mewakili ibu-ibu. Ya. Karena ada beberapa hal yang patut kita lakukan pada suaminya itu meminta tolong untuk membantu sesuatu dalam rumah tangga. Karena begitu sibuknya kami dalam rumah tangga, Ustaz bilang sampai bau-bauan, sampai bau yang lain-lain karena kesempatan. Karena tidak ingin mendapatkan pahala dari suami untuk mempersiapkan kesaksian. Lalu pertanyaan kami, bagaimana cara kami meminta bantuan kepada suami untuk bisa membantu kami? Karena sering takut dosa untuk bisa meminta bantuan kepada suami dalam hal yang mungkin keterbatasan tenaga kami untuk bisa minta bantuan kepada suami. Contoh, misalnya air yang ada di galon, kami tidak kuat untuk mengangkat memasukkan ke dalam rak yang tidak besar. Mungkin mohon petunjuk, itu contoh kecil yang ingin kami petunjuknya. Bagaimana cara berbahasa yang santun agar kita bisa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab? Ya, pertanyaan kedua. Lanjut deh. Jangan sampai saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktunya Pak Ustaz. Selamat datang di Masjid Buhairah. Dan atas nama saya Ida Nusa, kebetulan saya mempertanyakan ada satu hal yang menjanggal di hati saya. Kebetulan tadi ada maksud yang diterangkan sama Pak Ustaz tadi. Kenapa hendaklah menjaga sholat malam dan kenapa kita melakukan sholat malam itu di tengah malam? Itu ada Pak Ustaz. Diulangi sedikit. Diulangi sedikit pertanyaannya. Hendaklah menjaga sholat malam kita itu dan kenapa kita melakukan sholat malam itu saja Pak Ustaz. Terima kasih banyak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi ada langsung saja. Tadi sudah disampaikan banyak hal. Mungkin kemarin ada sempat baca berkaitan dengan wasiat Rasulullah juga, yang berkaitan dengan sebelum beliau wafat ada disampaikan bahwa berbuat baik kepada perempuan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa surga istri ada di suami. Jadi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau misalnya lurus akan patah, kalau dibiarkan akan tetap bengkok. Pertanyaannya mungkin kira-kira selama ini itu kejadian yang terjadi di zaman sekarang, kira-kira tadi disampaikan bahwa surga istri ada di suami. Bagaimana kira-kira ketika suami menyakiti hati istri? Mantap pertanyaannya. Oke. Yang kedua, tadi juga sudah disampaikan berkaitan dengan masalah ada 4 ahli surga. Mungkin tadi kami menyimpulkan bahwa istri Rasulullah, ibu beliau adalah Khadijah. Tadi disampaikan bahwa Rasulullah Nabi tidak mau berpoligami. Jadi pertanyaan kami, pada zaman Rasulullah itu kenapa Rasulullah berpoligami? Tujuannya adalah mengangkat derajat kaum wanita. Tapi terus bagaimana dengan zaman sekarang? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikunna. Pertanyaan yang pertama, gimana sih cara kita minta tolong kepada suami? Adabnya. Nabi SAW mengatakan khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian, ini para laki, adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya, dan aku, kata Nabi SAW, adalah yang paling baik terhadap istri-istriku. Bagaimana perbuatan baik pada istri? Di antara perbuatan baik kepada istri adalah membantu istri dalam rumah. Bukankah contoh kita, uswah kita, teladan kita adalah Nabi SAW? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana yang dicontohkan Nabi SAW dalam kehidupan rumah tangga? Nabi SAW terkadang mengadon adonan makanan. Terkadang Nabi SAW menjahit pakaiannya. Ini tugas istri ini. Terkadang Nabi SAW memasak, mencuci pakaiannya. Maka seandainya para suami paham tentang tugas dan tanggung jawabnya, dan juga bagaimana upaya dia menjadi suami terbaik, membantu dalam kehidupan rumah tangga berkaitan dengan tugas istrinya, maka tidak perlu sebenarnya untuk meminta tolong dan meminta bantuan. Lalu kalau terjadi suaminya enggak ada perhatian, enggak ngeh dengan tugasnya, atau sebagai bentuk perbuatan baik terhadap istrinya, apa dilakukan oleh istri? Bagaimana adabnya untuk minta bantuan, misalnya sekedar mengangkat galon atau mencuci piring misalnya? Maka tidak perlu, ini triknya, tidak perlu kita harus mengeluarkan kata-kata. Cukup misalnya ketika kita minta angkatin galon, kita langsung seakan-akan menyuruh dia, tapi dengan perbuatan nyata. Pura-pura ngangkat. Atau misalnya kita tuangin saja, enggak sampai ke dispensernya dan semisalnya, sehingga suaminya akan ada perhatian. Atau misalnya setiap kali mau makan, piringnya belum dicuci, cuci dulu piring, sehingga suami akan ada perhatian. Oh, ternyata istri saya ini harus dibantu nyuci piring atau nyuci pakaian.
Misalnya ketika dia tanya, mana baju saya yang biasanya dipakai untuk pesta? Oh, belum dicuci. Nggak perlu kita minta tolong, minta bantuannya. Bilang saja belum dicuci. Tapi nggak usah diperintah, tolong cuci bajunya. Nggak usah. Bilang saja belum dicuci. Atau misalnya kehabisan beras di rumah, nggak usah ditanya. Berasnya kapan dibeli atau diperintahkan untuk beli, nggak usah. Cukup ketika dia minta nasi, bilang, berasnya habis, Bang. Jelas ini? Ini langsung menyampaikan dengan sikap. Ini adabnya. Supaya mungkin ada suami itu yang dengan merasa memakai dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin para wanita sehingga seenaknya. Wanita diperintah, disuruh, ya, habis nyetrika harus masak, dia ini jadi itu. Ini wanita, istri, bukan pembantu. Istri Anda itu adalah partner. Partner hidup. Bukan pembantu dia. Pendamping hidup. Artinya kalau partner hidup itu kita kerjasama. Jangan seenaknya kita memerintah istri, kita ongkang kaki. Gak boleh sikap suami seperti itu. Maka ibu-ibu, saya wasiatkan, saya nasihatkan, kalau ingin mendapatkan suami seperti itu, pahamkan dia tentang urusan agama, sehingga dia akan tahu tugas dan tanggung jawabnya. Makanya tidak salah para ulama mengatakan, kalau wanita itu memilih laki-laki karena agama dan akhlaknya, maka laki-laki itu akan memuliakannya. Tapi kalau wanita itu memilih laki-laki karena dompetnya, karena jabatannya, atau status sosialnya, ketika laki-laki itu nggak suka, maka dia akan campakkan begitu saja. Kalau dia senang, sekedar dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu. Tapi tidak dengan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Kalau dia tidak suka, maka dia akan menceraikan dengan cara yang baik, meninggalkan dengan cara yang baik. Kalau dia senang, maka dia akan memuliakan wanita tersebut. Di sinilah pentingnya memilih teman hidup itu berdasarkan agama dan akhlak, bukan berdasarkan dunianya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus jaga sholat malam ya? Pertanyaan tadi. Tadi kita sudah disebutkan bahwasanya sholat malam itu da'bus sholihin, menjadi sifatnya orang-orang soleh. Ciri-cirinya orang-orang yang soleh menjaga sholat malam. Sehingga kita dianjurkan. Di samping itu nilai plusnya, bonusnya, yang menjaga sholat malam itu, Allah akan memberikan kesehatan, dijaga kesehatan baginya. Itu kenapa kita dianjurkan untuk menjaga sholat malam. Tapi jangan niat sholat malam itu supaya sehat. Jangan. Tetap niatnya karena Allah. Kita niat sholat malam itu karena merupakan amalannya para nabi. Amalannya orang-orang soleh terdahulu. Amalannya ahlul jannah. Siapa yang merindukan surga dan yang ingin dirindukan oleh surga, jaga sholat malamnya. Minimal ibu-ibu, witir 1 rakaat. Minimal berapa? 1 rakaat. Kalau bisa 11 rakaat. Kalau bisa lebih dari itu silakan. Tidak ada batasnya. Selama kita sholat malam 2 rakaat ditutup dengan witir. Baik. Kemudian tadi disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi yang Nabi ucapkan ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebenarnya wasiat ini akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di antara wasiat Nabi SAW ketika haji perpisahan, Nabi berwasiat tentang wanita, istausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah wanita dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqna min dhila', karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, bukan dari tulang kaki. Sehingga laki-laki itu seenaknya nendang istri. Bukan dari tulang lengannya, sehingga seenaknya dia main tinju istrinya. Dari tulang rusuk. Sehingga tulang rusuk itu dijaga. Sebagaimana seorang itu menjaga tulangnya.
Dia menjaga pendamping hidupnya. Kata Nabi SAW, in dhahabta tuqimuhu kasarta. Jika engkau berusaha meluruskan yang bengkok itu sekaligus, maka akan engkau patahkan. Apa arti mematahkannya? Menceraikannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dan kalau ditinggalkan, dibiarkan tanpa dinasehati, maka akan terus bengkok. Kata Nabi SAW, fastausu bin nisa'i khaira. Maka nasihatilah wanita dengan cara yang baik. Ini wasiat Nabi SAW. Kemudian pertanyaan di sini, bagaimana dengan suami yang senang menyakiti hati istri? Ini ketika pertanyaan ini muncul, saya berasumsi ke masalah pertanyaan terakhir ini, masalah poligami. Karena arahnya pertanyaan menyakiti hati istri itu bagi wanita, kalau disakiti dengan kata-kata masih bisa tahan dia. Dirusakin milik-miliknya, barang-barang miliknya di rumah, masih bisa sabar dia. Ya. Dibanting piring-piringnya, perhiasannya, masih dia bisa sabar. Kalau sudah berbicara suaminya lirik wanita lain, itu hancur sehancur-hancurnya. Maka saya punya asumsi pertanyaan ini berkaitan dengan menyakiti hati suami istri ketika suami berpoligami. Mudah-mudahan bukan itu. Bagaimana kalau seperti itu? Suami yang senang menyakiti hati istri, tentunya menyakiti hati istri nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, rifqan bil qawarir, berlemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas kaca. Nabi SAW mengumpamakan wanita itu seperti gelas kaca, ibu-ibu. Kenapa? Karena ketika kita mengambil dan meletakkan gelas ini, butuh kehati-hatian. Kalau tidak, pecah dia. Kalau sudah pecah, sulit diperbaiki lagi. Demikianlah hati seorang wanita kalau sudah disakiti. Tapi dalam tanda kutip ini. Kalau sekiranya suaminya nikah lagi, termasuk enggak dalam hal ini? Ibu-ibu, jangan marah sama saya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jika kalian khawatir tidak akan berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah oleh kalian wanita itu 2, 3 atau 4 sampai 4. Ini syariat Allah. Poligami itu syariat. Jangan dibenci. Kalaupun ibu-ibu belum siap, jangan sampai mendiskreditkan syariat poligami. Karena ini hukum Allah Azza wa Jalla. Tetap kita tunduk terhadap syariat Allah. Tapi bapak-bapak juga harus tahu diri. Jangan mentang-mentang ini hukum Allah seenaknya berpoligami tanpa menimbang maslahat dan mafsadah. Berpoligami itu harus dipertimbangkan matang-matang. Karena ini ibadah. Pertimbangkan dari sisi kemampuannya, fisik maupun materinya. Mampu nggak berbuat adil? Adil yang dimaksud adil dalam pembagian waktu, bukan adil dalam masalah cinta. Kalau masalah cinta nggak mungkin suami itu bisa adil pada istrinya. Karena Nabi saja ketika ditanya, siapa yang paling kau cintai? Apa kata Nabi? Aisyah. Di antara istri-istri Nabi yang paling dicintai siapa? Aisyah. Masalah cinta nggak bisa kita bagi adil, mustahil. Sebagaimana seorang ibu tidak akan bisa membagi cinta kepada anak-anaknya sama rata. Ada enggak? Siapa yang berani menjamin cinta saya sama anak-anak itu semuanya sama? Bohong. Pasti ada di antara anak-anak itu yang dilebihkan, walaupun dia sembunyikan dalam hatinya. Dalam pemberian sama, tetapi urusan hati enggak mungkin. Lihat, Nabi Yakub, ini Nabi. Kita bukan Nabi. Nabi Yakub lebih condong hatinya kepada siapa? Kepada Yusuf. Sehingga Yusuf dimusuhi oleh abang-abangnya. Oleh saudara-saudaranya. Karena Yakub begitu cinta kepada Nabi Yusuf. Makanya ibu-ibu, kalau cinta, terlalu sayang sama anaknya, jangan ditampakkan. Dalam pemberian harus sama. Sekalipun cinta kita pada anak-anak itu tidak sama. Maka kalau menyakiti dalam urusan ini, artinya dalam masalah poligami, ntar dulu, kita akhirkan pembahasannya.
Kalau menyakiti dalam urusan dengan kata-katanya, dengan main tinju, main pukul, nggak boleh. Saya sudah katakan tadi, istri itu adalah teman hidup, mitra. Nggak boleh disakiti. Bayangkan kalau kita sudah sakitin istri, disumpahin, dibilangin anjing, setan. Ini kasihan, ini wanita. Disayangi, diayomi. Apalagi ditinju istrinya. Tega nggak suami ini? Habis ditinju, terus dipandangin lagi. Ya. Ini suaminya nggak beres ini. Maka nggak boleh. Walaupun dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau istri itu melakukan pembangkangan, boleh. Ujungnya, paling akhirnya pukul. Ini tahap terakhir dalam mendidik istri. Tapi pukul bagaimana? Kata Nabi SAW, wala tadribil wajah. Nggak boleh pukul wajahnya. Ini yang paling duluan dipukul sama suaminya, wajah. Bayangkan. Ini nggak boleh pukul wajahnya. Dan nggak boleh memukul yang sifatnya mencederai. Pukulan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wadribuhunna, pukullah mereka, pukulan yang tidak mencederainya, pukulan yang mendidik. Kata para ulama, sekedar pukul dengan bantal. Sakit enggak kalau bantal? Bukan sakitnya yang diharapkan ibu-ibu. Yang diharapkan itu sikap suaminya. Oh, suami ini lagi marah gitu loh. Tapi ada juga kan pukulan dengan bantal main-main kan gitu. Yang dilihat itu muka suaminya. Marah nggak dia ini? Sehingga memberikan efek jerah kepada istrinya. Bukan ditinju sampai masuk ICU, bukan. Nggak boleh disakiti seperti itu. Kemudian yang terakhir ini, di zaman Nabi poligami itu untuk mengangkat derajat wanita. Iya, melindungi mereka. Itu hukum asalnya. Tapi poligami sekarang ini pertanyaannya, masuk ke mana dia? Poligami ini mengangkat derajatnya? Atau semata-mata poligami ini sekedar berbangga-banggaan? Saya katakan, poligami itu ibadah. Ingat ibu-ibu, ibadah. Jangan sampai disalahgunakan ibadah ini. Ya. Artinya poligami yang baik itu bukan diawali dengan pacaran, dengan perselingkuhan. Ini kan sekarang di zaman ini poligami itu diawali dengan kecelakaan dulu. Ini terjadi. Poligami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya untuk mengayomi para wanita, melindungi para wanita, mengangkat derajat mereka, menjaga kemuliaan kehormatan diri mereka. Untuk melindungi para janda, anak-anak yatim yang diayomi oleh janda ini. Ini tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau niatnya demikian, insya Allah ini ibadah yang baik. Tapi wati janggahi ngomongnya poligami karena nafsu semua. Kalau nggak ada nafsunya, ngapain dia poligami? Ya nggak? Keliru kalau kita katakan saya poligami bukan karena nafsu. Ini dusta. Pasti ada nafsu. Tapi yang jelas tetap kita mengikuti koridor agama kita. Ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya sampaikan tidak berkenan dalam hati, menyinggung perasaan dan selainnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita akan kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dan dimudahkan bagi kita untuk terus menuntut ilmu agama yang dengannya kita akan meraih kemuliaan. Demikian apa yang saya sampaikan. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita bubar